sebuah cerita horor dari akun Twitter Om Ras berjudul asli Cerita Kelam Rumah Kontrakan. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Bercerita tentang teror horor yang melanda karyawan. Bagaimana? Sudah tidak sabar lagi? Kalau begitu, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian berani. Baik Pak, jawaban singkat dari Iwan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut. Dengan wajah lesu ia lalu keluar dari ruangan bos tempatnya bekerja tersebut. Sudah lebih dari 10 kali. Di beberapa tahun terakhir ia dipecat dikarenakan berbagai macam alasan. Salah satunya karena Iwan sering terlibat cekcok ataupun perkelahian fisik dengan teman-teman kerjanya. Dan tentu saja itu mempengaruhi pekerjaan sebagian pekerja lainnya. Sial, umpatnya setelah beberapa langkah keluar dari kantor itu. Berbagai macam cara dan saran dari kerabat ataupun sahabatnya sudah ia coba. Bahkan mandi kembang di dalam kurungan ayam pun sudah pernah ia lakukan untuk menghilangkan kesialannya itu. Namun tidak pernah ada hasilnya. Malah yang ada semakin bertambah parah. Ia memang karena semua usul dan saran itu tidaklah dari orang-orang yang benar-benar bisa dalam hal-hal seperti itu, melainkan hanya dari kerabat dan sahabatnya saja. Ia menuju ke parkiran tempat di mana motor bermerek Astrea kesayangannya ia parkirkan di sana. Motor itu juga merupakan satu-satunya warisan dari sang ayah yang masih tersisa. Sementara ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berusia jauh lebih muda dari usianya. Dan suami baru ibunya itu tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan gaji dari Iwan untuk bertahan hidup. Sebelum menghidupkan motornya, Iwan kembali melihat perkantoran tempatnya bekerja. Rasa sedih kembali melintas di benaknya. Kalau ia tidak cepat-cepat mencari kerja, entah apa yang akan terjadi nanti. Perlahan-lahan ia dan motor kesayangannya itu pun melesat menuju keluar parkiran. Di tengah jalan, ia hampir saja menabrak seorang ibu-ibu tua berpakaian compang-camping yang membawa karung penuh yang terlihat sangat ringan itu. "Maaf Bu, saya tidak sengaja. Ibu tidak apa-apa kan?" tanya Iwan seraya membantu si ibu-ibu tersebut untuk menepi. "Aku tidak apa-apa. Walaupun kamu tabrak aku tidak mungkin lagi mati untuk yang kedua kalinya," jawab si ibu-ibu. Jantung Iwan seperti berhenti. Masalah yang ia hadapi yaitu baru saja dipecat dari pekerjaan itu, akhirnya berhasil membuat Iwan sedikit lupa kalau dia memiliki sebuah kemampuan, kelebihan, kesialan atau apapun itu sebutannya, yang bisa melihat kehidupan lain yang orang normal tidak bisa melihatnya. Seketika ia kembali mengingat rentetan kejadian yang ia alami di tempat kerjanya, yang memperlihatkan sebuah kebenaran bahwa ia bukanlah seorang yang suka berdebat ataupun berkelahi, tapi ia hanya berusaha mengingatkan pada teman-temannya bahwa mereka sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun di kehidupan yang sudah modern seperti di tahun 2019 ini, semua hal yang tidak kasat mata sudah tidak dipercaya lagi. Itulah yang membuatnya sering berselisih paham dengan teman-teman kerjanya, yang merubah cekcok mulut menjadi adu tampar, dan berakhir pada Iwan yang dipecat karena dianggap terlalu mengada-ada dan sangat mengganggu.
Kalau kamu tidak ingin seperti aku, makanya jangan melamun saat sedang berkendara. Lanjut si ibu-ibu membuyarkan lamunannya. Jadi, ibu sering melamun saat berkendara. Jadi ibu mati karena tertabrak? Tanya Iwan. Aku mati karena ditabrak. Saat itu aku sedang menyeberang jalan dan sebuah mobil hitam datang dari arah sana dan menabrakku. Lalu mobil itu pergi meninggalkan aku yang tengah sekarat. Dan saat aku terbangun, aku melihat ada banyak orang dan polisi. Aku yang tidak menyadari bahwa aku telah mati pun sangat ketakutan, karena aku berpikir polisi dan orang-orang itu akan menangkapku karena aku sudah mencuri. Tapi saat ambulan datang dan penutup itu dibuka, aku akhirnya tersadar bahwa aku sudah menjadi mayat. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu urusan yang belum kuselesaikan. Aku belum tenang, Nak, ujar si ibu-ibu. Ucap Iwan yang belum terselesaikan, tapi sudah dipotong oleh si ibu. Dan selama aku di sini, aku belum pernah bertemu orang yang bisa melihatku, menatapku, dan berbicara padaku. Aku mohon, Nak, kamu pasti bisa kan membantuku menyelesaikan urusanku? Bu, maaf. Tapi ini saya juga lagi dalam sebuah masalah. Saya baru saja dipecat, Bu. Dan uang tabungan saya sudah habis semua digunakan oleh ayah tiri berjudi. Saya bingung besok dan hari-hari lainnya mau makan apa, ucap Iwan sedih. Kenapa kamu tidak menyuruh ibumu untuk bercerai saja? Kan kalau seperti ini terus, kamu yang repot. Jangankan dapat istri, pacar saja belum tentu kamu bisa dapatkan, karena yang ada di kepalamu hanyalah kerja, dan kerja untuk mencukupi kebutuhan ayah tirimu itu, ujar si ibu tampak geram. Sekian lama mereka berbicara hingga Iwan tidak menyadari ada seorang wanita dari seberang jalan yang terus menatapnya dengan raut wajah kebingungan. Wanita itu pun menyeberang ke arah Iwan dan tiba-tiba menyapanya dengan suaranya yang lembut. "Kamu sedang berbicara pada siapa?" tanyanya yang tampak begitu sangat penasaran. Iwan terbata-bata. Ia tidak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Pikirannya malah melayang-layang. Ia sangat malu membayangkan dirinya yang seperti orang gila jika dilihat dari sudut pandang orang normal. "Dia putriku. Dia mengidap penyakit TBC yang sudah sangat parah," ujar si ibu tiba-tiba. "Apa?" tanya Iwan yang setengah berteriak itu. "Kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu memiliki gangguan pendengaran ya?" tanya si gadis dengan suara yang tidak kalah nyaringnya. Seketika Iwan mengerjap-ngerjapkan matanya, menyadarkan dirinya kembali lalu menghela nafas panjang. "Ada ibumu di sini," ucap Iwan akhirnya. "Ibuku?" tanya si gadis dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Iwan mengangguk dan menunjuk ke sampingnya. "Mah, kata mantri, penyakitku sangat sulit untuk diobati. Jika suatu saat nanti aku harus mati, aku ikhlas, Mah. Aku juga sudah berhenti untuk meminum obat-obat itu," isak si gadis. "Ibumu bilang kamu harus tetap semangat, jangan putus asa. Minumlah selalu obatnya dan cerialah kembali, seperti di mana hari terakhir ibumu melihatmu," ujar Iwan menyampaikan pesan dari si ibu yang tidak bisa dilihat oleh anaknya sendiri. Seminggu telah berlalu. Iwan pun sudah membuat beberapa surat lamaran kerja dan mengantarnya kemana-mana. Dan selama seminggu ia berada di jalanan, Iwan banyak sekali melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bahkan pada sebuah warung nasi kuning yang sangat laris di pinggiran terminal. Mungkin itu adalah bentuk pesugihan, pikirnya. "Pak, tolonglah, terima saya bekerja di sini ya, Pak," rengek Iwan pada seorang bapak yang berada di terminal.
Saya bisa jadi tukang bersih-bersih, tukang sapu jalanan, tukang kumpulin sampah, atau apapun Pak, saya bisa, ujar Iwan. Kalau begitu, kamu bisa pergi dari sini, bentak si bapak-bapak yang mulai terganggu dengan kehadiran Iwan. Dengan langkah gontai, ia kembali melanjutkan pencariannya. Hingga suatu ketika ia sudah sangat-sangat haus dan melihat ke arah seberang jalan. Ada sebuah warung es nyiur anum atau es kelapa muda. Namun uang di kantongnya hanya tersisa 10.000 yang akan ia gunakan untuk membeli minyak nanti. Iwan pun mengurungkan niatnya lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Sekitar jam 8 malam, saat Iwan tengah menikmati rebahannya, ia dikagetkan dengan suara ringtone HP-nya yang sangat nyaring membuat lamunannya terhenti seketika. Dan saat ia melihat ke layar HP-nya tertera jelas sebuah nama yang baru-baru saja ia ganti, yaitu mantan bosnya. Seketika dada Iwan bergetar tidak karuan. Ia ingat kemarin saat sedang lewat di sebuah restoran. Ia melihat mobil bosnya terparkir di sana. Dan dengan segenap dendamnya, ia melempari mobil bosnya itu dengan tai ayam. Aduh, mati aku. Ternyata dia tahu pelakunya. Gumam Iwan seraya menjauhkan layar HP-nya lalu menggeser yang hijaunya ke atas. Halo bos, maaf bos, saya tidak sengaja. Saya janji akan membersihkannya bos. Saya tahu saya salah bos. Saya akan mengganti rugi jika saya sudah mendapatkan pekerjaan, ujar Iwan dengan suara memelas. Kamu bicara apa sih Iwan? Saya itu mau menawari kamu kerjaan. Tapi kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa, jawab bosnya di seberang sana. Seketika wajah Iwan yang tadinya sudah ketakutan akhirnya menjadi cerah. Lalu ia mendekatkan layar HP-nya ke telinga. Maaf bos, tadi saya salah ngomong. Saya kira bos mau marahin saya, ujar Iwan seraya menghela nafas. Iya, tidak apa-apa. Jadi, seperti ini. Di daerah B ada sebuah cabang baru. Nah, kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu masuk di sana, ujar bosnya itu. Lumayan jauh juga ya Pak Bos, ujar Iwan. Jadi bagaimana? Kamu tidak mau ya? Tanya bosnya lagi. Mau bos, mau. Tapi berarti saya harus pindah ke sana ya. Mereka berbicara panjang lebar. Dan terakhir percakapan Iwan akan dipanggil 3 atau 4 hari lagi. Dan dalam beberapa hari itu ia sudah harus bersiap-siap karena ia juga akan pindah dan mengontrak sebuah rumah di sana. Agar lebih dekat dengan kantor barunya ya walaupun masih berjarak berkilo-kilometer. Kebetulan teman bosnya memiliki sebuah rumah kontrakan yang baru saja dikosongkan oleh pengontrak sebelumnya. Dan Iwan nanti akan menempati rumah itu bersama beberapa orang lainnya. 3 hari telah berlalu. Saat ini Iwan sedang duduk di sebuah mobil bersama 4 orang lainnya. Di perjalanan mobil yang mereka tumpangi akan singgah di warung makan setiap beberapa jam sekali untuk beristirahat dan makan. Awalnya perjalanan mereka lancar-lancar saja. Hingga saat itu tepat tengah malam, mobil mereka singgah di sebuah warung nasi goreng yang kemungkinan bukanya 24 jam. Saat memasuki ke dalam tenda, langkah kaki Iwan terhenti. Ia melihat sosok makhluk berambut panjang dan dengan lidah yang sangat panjang tengah menjilati kuali yang akan digunakan untuk menggoreng nasi tersebut. Perut Iwan tiba-tiba mual. Lalu ia berlari ke arah mobil. Ia sudah kehilangan nafsu makannya dan lebih memilih untuk tetap berada di dalam mobil menunggu teman-teman seperjalanannya. Tok tok tok. Kamu tidak makan Wan? Ini kubawakan nasi gorengnya. Kamu harus coba Wan. Rasanya luar biasa enak, ujar Arif. Iwan hanya menatap Arif dengan senyum kecut. Aku sakit perut. Nasinya kamu makan saja.
Lagi pula aku tidak biasa makan tengah malam begini. Tolak Iwan halus. Ya, sayang sekali, ujar Arif lalu kembali ke arah warung. Iwan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah ikut campur lagi dalam masalah apapun, apalagi yang berkaitan dengan mereka makhluk tidak kasat mata. Karena ujung-ujungnya nanti pasti dia akan kembali dipecat. Dan hal itulah yang berusaha Iwan hindari. Karena ia sadar kalau mencari pekerjaan itu tidaklah mudah. Tiba-tiba ada sekelibat bayangan lewat di depan mobil tersebut. Seorang kakek dengan wajah yang hancur. Iwan menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba untuk menutup matanya. Ia juga berusaha untuk berpura-pura tidak melihat sosok itu. Aku tidak lihat, gumam Iwan sambil terus memejamkan matanya. Hingga sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dan ternyata itu adalah tangan Arif yang menjulur masuk dari luar jendela. "Kamu kenapa, Wan?" tanya Arif. "Aku sedikit pusing dan kelelahan. Kira-kira berapa lama lagi kita akan sampai ya?" jawab Iwan sembari bertanya. "Kalau kata Pak supirnya, paling sekitar 6 atau 7 jam lagi, Wan. Sudah deket kok," jawab Arif sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sekitar pukul 3 dini hari, gerimis mulai turun. Iwan juga melihat banyak sekali orang-orang memakai jas hujan yang berlalu lalang dengan motor sambil membawa bok-bok putih lumayan besar yang sepertinya berisi ikan. Sekitar jam 8 pagi, mobil yang mengantar mereka itu pun memasuki sebuah halaman rumah yang cukup besar. Iwan dan kawan-kawan yang masih tidur dibangunkan satu persatu. Saat keluar dari mobil, Iwan menatap tajam ke arah sudut dekat pintu rumah yang terdapat 2 buah kursi santai itu. "Wan," panggil Arif. Iwan langsung mengalihkan pandangannya dari sudut tersebut, lalu tersenyum ke arah Arif yang sudah siap untuk masuk ke dalam rumah. Seorang lelaki tua sudah berdiri di antara mereka dan langsung menyuruh keempatnya untuk masuk ke dalam rumah itu. "Rumah ini sudah saya bersihkan dan kamar-kamar kalian pun sudah saya siapkan. Jadi kalian bisa langsung beristirahat saja. Pasti perjalanan panjang kalian itu sangat melelahkan," ujar si lelaki tua ramah. "Oh iya, kenalin Pak. Saya Anton dan ini adik saya, Dimi," ujar salah satu teman kerjanya Iwan nanti. "Saya Arif, Pak. Dan ini Iwan sama Alek," kata Arif memperkenalkan diri berikut teman-temannya. "Saya Karmin, pengurus baru rumah ini, yang juga akan membantu-bantu kalian di sini, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah beserta halamannya," ucap si lelaki tua yang memperkenalkan diri bernama Karmin tersebut. Hari itu adalah hari pertama Iwan dan kawan-kawan bekerja. Di ruang makan, ternyata Pak Karmin sudah menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Telur mata sapi dan mie goreng. Mereka pun makan dengan lahap dan diselingi dengan sedikit candaan. Di tempat kerjanya, Iwan dan Anton satu shift, dan mereka akan mulai bekerja pada malam hari nanti. Sementara Arif dan Alek mendapat shift siang dan Dimi shift pagi. Lalu mereka berempat pun langsung pulang, meninggalkan Dimi yang mulai bekerja. Arif mengajak kawan-kawannya untuk jalan-jalan ke pasar, namun Iwan yang tidak mempunyai banyak uang lagi itu pun lebih memilih untuk pulang dan menunggu di rumah bersama Pak Karmin. Dan mereka lalu berpisah. Sesampainya di rumah, Iwan langsung menemui Pak Karmin yang sedang membersihkan halaman belakang. Iwan membawa 2 gelas kopi yang sebelumnya telah ia buat di dapur. "Ini Pak, kopinya, diminum dulu," ujar Iwan seraya meletakkan segelas kopi di pelataran. "Sudah berapa lama Bapak kerja di rumah ini?"
Tanya Iwan sebelum menyeruput kopinya. Baru 1 minggu, Nak. Sebelumnya, Bapak hanya sering lewat-lewat saja di depan rumah ini saat Bapak masih berjualan pentol, jawab Pak Karmin. Iwan mengangguk. Lalu keduanya pun kembali mengobrol hingga tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Teman-temannya sudah pulang dari berjalan-jalan. Malam harinya, saat Iwan dan Anton sudah berangkat kerja, Pak Karmin dan ketiga pemuda itu dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Padahal mereka sedang asik-asiknya menonton dangdut di Indosiar. Aduh, sungut Arif kesal. Lalu tanpa bisa berbuat apa-apa mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Mereka pun berjalan ke arah kamar masing-masing. Sekitar jam 11 malam, rasa haus menyerang kerongkongan Alek. Ia pun keluar dari kamar dan langsung menuju ke arah dapur. Dan saat ia kembali, Alek berpapasan dengan Iwan dan juga Anton yang sepertinya baru saja pulang kerja. Namun saat disapa, keduanya sama sekali tidak menjawab. Dan Alek berpikir mungkin mereka kecapean. Lalu dengan santainya ia kembali berjalan ke arah kamar. Keesokan paginya saat mereka sedang menikmati sarapan bersama, Alek langsung menanyakan kepada Iwan dan Anton yang tidak menjawab sapaannya tadi malam. Sontak saja, Iwan dan Anton langsung bertatapan bingung. Tadi malam itu kami malah langsung dikasih kerjaan tambahan dan kami pulang saat azan subuh sudah usai, jawab Anton sambil melahap potongan kecil telur gorengnya. Tandanya nggak lucu, aku bertanya serius, sunggut Alek. Tapi yang dikatakan Anton memang benar, Lek. Kami memang pulang setelah azan subuh usai, sahut Iwan seraya menumpang-numpang piring kotor bekas mangkatan mereka. Kini giliran Alek yang melotot menatap keempat temannya bergantian. Setelah selesai mandi, Anton dan juga Iwan langsung masuk ke kamar mereka masing-masing untuk merehatkan mata mereka yang sudah sangat mengantuk itu. Sementara di luar, Arif membantu Pak Karmin memperbaiki kolam ikan di samping rumah. Dan Alek sedang berada di kamarnya sambil melihat foto-foto artis di Instagramnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Masuk saja, tidak dikunci, ujar Alek, tetap masih fokus ke layar HP-nya. Namun suara ketukan itu terus saja terdengar meski sudah diteriaki dan disuruh masuk oleh Alek. Tentu saja, itu membuat Alek kesal dan langsung membanting HP-nya ke kasur, lalu segera beranjak dari kasurnya menuju ke arah pintu. Siapa sih? Bentak Alek seraya membuka pintu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Alek masih belum berpikiran yang macam-macam dan menganggap itu hanya kerjaan teman-temannya. Dan langsung melanjutkan rebahan santainya sambil scroll-scroll halaman Instagramnya. Dan di dalam kamar Anton, kejadian yang sangat aneh terjadi. Tiba-tiba saja kasur yang ia tiduri bergerak dan bergoyang-goyang ke sana kemari yang langsung membuat Anton terjaga. Ia bangun dan langsung melihat ke sekelilingnya. Tapi kasur itu tetap saja bergerak dan membuat Anton sedikit ketakutan. Anton berteriak, seraya melompat turun dari kasur, namun meja kecil di dalam kamarnya itu tiba-tiba bergerak dan menghantam kepala Anton dengan sangat keras, membuat pandangannya seketika berkunang-kunang. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya dan mencoba untuk bangun lalu berlari ke arah keluar. Sesampainya di luar, ia berteriak sejadi-jadinya sehingga membuat teman-teman juga Pak Karmin langsung berlarian menghampirinya. Mereka kaget melihat Anton yang saat itu kepalanya sudah banyak darah. "Nah Anton kenapa?" tanya Pak Karmin. "Kamu kenapa, Ton? Kok bisa jadi begini? Jatuh di mana?" Pertanyaan itu terus terngiang di telinga Anton
hingga suara-suara itu menjadi sayup-sayup, lalu tidak terdengar lagi, dan semuanya menjadi gelap. Saat ia terbangun, ia melihat Dimi dan juga Pak Karmin sudah berada di dekatnya. Kepalanya masih terasa sakit akibat hantaman meja tadi. "Mana Iwan?" tanya Anton tiba-tiba. "Dia sudah berangkat kerja. Tadi juga sudah kutitipkan izinmu sama dia," jawab Dimi. Anton menghela nafas panjang. Lalu Dimi menanyakan apa yang terjadi pada kakaknya itu tadi, yang sampai mengakibatkan luka yang lumayan besar di bagian kepalanya. Tapi Anton lebih memilih bungkam dan menganggap itu semua hanyalah halusinasinya saja. Pak Karmin berjalan keluar kamar, bermaksud akan membuatkan makanan dan teh hangat untuk Anton. Namun, saat sedang asik mempersiapkan makanan, tiba-tiba Pak Karmin mendengar suara air keran yang hidup sendiri di kamar mandi. Lalu dengan tergesa, ia langsung ke kamar mandi untuk mematikan air tersebut. Pak Karmin sedikit bingung, karena kepala keran itu masih sangat bagus dan tidak rusak, tapi kenapa bisa terbuka dengan sendirinya? Lalu setelah selesai mematikan keran air, Pak Karmin kembali mempersiapkan makanan. Namun di sana sudah ada Dimi yang berjongkok di depan kulkas yang terbuka sambil memakan sesuatu. "Loh, Nak Dimi, kok di situ?" tanya Pak Karmin seraya menyentuh pundak Dimi. Namun anehnya, baju dan kulit pundak Dimi ikut tersisih akibat sentuhan tangan Pak Karmin, yang tentu saja membuat Pak Karmin langsung mundur ke belakang dan alangkah sangat menakutkannya. Saat Dimi memalingkan wajahnya, kepalanya berputar seperti burung hantu hingga akhirnya kepala itu tanggal dan menggelinding ke arah kaki Pak Karmin, yang langsung membuat Pak Karmin syok dan terjatuh tidak sadarkan diri. Saat Pak Karmin terbangun, ia sudah berada di dalam kamarnya dikelilingi oleh Arif, Alek, dan juga Dimi. "Bapak kenapa? Apa yang terjadi, Pak? Kenapa Bapak bisa pingsan di dapur?" tanya pemuda-pemuda itu beruntun. Pak Karmin menatap Dimi dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Lalu ia buru-buru mengalihkan tatapannya pada Dimi dan lebih memilih untuk bungkam. "Saya izin untuk pulang ya, Nak. Besok saya akan kembali lagi kemari," ujar Pak Karmin seraya bangun dari kasurnya. "Memangnya kenapa, Pak? Ada apa?" tanya Alek. Pak Karmin hanya menggeleng-geleng dan langsung berjalan keluar dari kamarnya. "Pak," panggil Arif. Beberapa saat saja setelah kepergian Pak Karmin, terdengar teriakan Anton dari arah kamarnya. Mereka pun langsung berlarian ke arah kamar Anton. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Anton sudah bergelantungan di atas plafon kamarnya. Dan beberapa saat tiba-tiba Anton melakukan pergerakan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ia mematahkan pinggangnya, dan setelah itu melakukan kayang sambil memutar-mutar hingga tulang-tulang rusuknya patah dan mencuat keluar, menembus keluar dadanya. Terdengar suara teriakan. Arif dan kawan-kawan syok juga ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Anton pun terjatuh dan mati seketika. Dengan tangan gemetar, Alek langsung menelpon bosnya. Lalu sekitar setengah jam kemudian datanglah sebuah mobil dan dari dalam mobil itu keluarlah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya. "Bagaimana ini, Bu? Teman kami?" tanya Arif tak mampu melanjutkan perkataannya, namun telunjuknya menunjuk ke arah Anton. "Kita kuburkan malam ini juga di halaman belakang," ujar si wanita paruh baya, yang langsung saja ditentang oleh Arif dan kawan-kawan. "Saya tidak setuju, kita harus lapor polisi terlebih dahulu," ujar Alek. "Itu terserah kalian, keputusan ada di tangan kalian. Tapi apakah kalian tidak berpikir
bahwa kejadian ini sampai bocor kepada orang lain, apalagi polisi, ini semua tentu akan ditetapkan sebagai kasus pembunuhan, dan kalian semualah yang menjadi tersangka utamanya. Apa kalian siap untuk dipenjara? Ujar si wanita paruh baya yang langsung membuat pemuda-pemuda itu bungkam. Lalu bergantian saling tatap. Sebaiknya kalian cepat putuskan, mau dilanjut ke kepolisian atau memilih cara yang aman dan lebih kekeluargaan? Tanya si wanita paruh baya. Dimi yang masih syok itu pun dipaksa Arif dan Alek untuk cepat-cepat membuat keputusan agar jenazah Anton lekas dimakamkan sebelum fajar menjelang. Karena masih syok dan tertekan oleh desakan teman-temannya, akhirnya Dimi memilih cara aman dan kekeluargaan. Lalu beberapa orang yang datang bersama si wanita parubaya tadi mengajak Arif dan Alek untuk segera membantunya menggali kuburan di halaman belakang. Sementara Dimi dan si wanita parubaya juga dibantu beberapa orang itu memandikan jenazah Anton, lalu mempersiapkan mayat untuk dimakamkan. Tidak berselang lama, Arif dan juga beberapa orang lainnya sudah selesai menggali kuburan dan langsung mereka memasukkan jasad Anton ke dalam liang kubur. Tidak lupa mereka membuang semua baju-baju Anton dan membersihkan kamarnya agar tidak diketahui oleh Iwan ataupun Pak Karmin. Azan subuh berkumandang. Iwan berjalan pulang menuju ke rumah kontrakannya, matanya sayu dan lelah. Rumah itu masih sepi dan Iwan berpikir kalau teman-temannya masih pada tidur. Lalu ia pun membuka pintu rumah dengan kunci cadangan. Setelah itu ia kembali menutup pintu dan langsung berjalan ke arah kamarnya. Saat melewati kamar Anton, ia melihat Anton yang berdiri di depan pintu kamarnya. "Loh, Ton, ngapain kamu di situ?" tanya Iwan. Namun Anton sama sekali tidak menjawab pertanyaan Iwan. Iwan mengangkat bahu dan segera masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung membaringkan tubuhnya yang sudah sangat letih di kasur dan untuk beberapa saat kemudian ia pun tertidur. Keesokan harinya sekitar pukul 9 lewat. Iwan bangun karena perutnya sudah mulai lapar. Meja makan sudah kosong dan sepertinya hanya Iwan yang belum sarapan. Saat baru akan menyantap makanannya, Iwan didatangi oleh Pak Karmin. "Nak Iwan, kenapa ya Nak Anton kok belum bangun juga? Padahal sudah saya ketuk-ketuk pintunya," kata Pak Karmin. "Biarkan saja Pak, mungkin dia masih tidur, kecapean," jawab Iwan. Setelah selesai makan, Iwan pun memutuskan untuk kembali tidur, karena malam ini pekerjaannya masih sangat banyak. Saat baru akan terlelap, Iwan mendengar notifikasi di HP-nya dan itu adalah WA dari ayah tirinya. "Ah, paling juga buat judi dan minum kopi di warung Jablay," sungut Iwan tidak menghiraukan pesan chat dari ayah tirinya itu. Iwan langsung menutup wajahnya dengan sarung dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi. "Wan, tolong aku Wan," ujar suara yang berasal dari seseorang di sampingnya. "Tolong apa Ton?" tanya Iwan yang mengenal suara itu milik Anton. "Aku sakit Wan." Lalu Iwan pun langsung membuka penutup wajahnya dan tidak mendapati siapapun di sana. Iwan yang memang lebih peka dan melihat dengan hal-hal yang tidak bisa orang normal lihat itu pun tahu bahwa yang tadi itu pastilah kerjaan makhluk dari alam lain. Apalagi Alek juga pernah mengalaminya. Singkatnya, sebulan telah berlalu dan menghilangnya Anton tidak pernah jadi permasalahan di antara mereka. Meski kadang-kadang Iwan menanyakan alasan Anton pulang kampung pada Dimi, namun Dimi selalu memberikan alasan yang cukup baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Iwan. Namun begitu,
Mereka semua sering melihat penampakan Anton di rumah itu. Iwan tahu ada yang tidak beres dengan pemunculan sosok yang mirip Anton itu semenjak Anton menghilang. Namun ia terus saja mencoba untuk tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berhubungan dengan makhluk dunia lain. Dan ia juga meyakinkan dirinya bahwa yang selama ini mereka lihat itu hanyalah sosok jin yang menyerupai Anton. Gangguan-gangguan dari mereka yang tidak kasat mata kerap kali dirasakan, bahkan hampir setiap malam. "Wan, kami besok pulang dan tidak akan pernah kembali ke sini lagi," ujar Arif saat mereka sedang makan bersama. "Pulang? Tapi kenapa?" tanya Iwan seraya menatap wajah teman-temannya yang terlihat sangat pucat itu. "Kami sudah tidak sanggup dengan segala macam gangguan di rumah ini, Wan," jawab Alek. "Apa kalian tidak sayang dengan kerjaan kalian? Dan aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja," ujar Iwan. Arif menggeleng. "Kita sudah hampir celaka setiap malam. Alek, Dimi, Pak Karmin, bahkan juga kamu sudah pernah kan mengalami gangguan itu?" ujar Arif. "Lagian ya Wan, bukan tidak mungkin mereka akan membunuh kita satu persatu jika kita terus saja tinggal di sini," lanjut Alek. "Kalian tenang dulu, biar aku yang urus semuanya. Kita cari tahu apa yang mereka inginkan dari kita," kata Iwan berusaha mencairkan suasana. "Sudahlah Wan, aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang begituan. Kami sudah pernah memanggil dukun, minta air pada guru-guru, tapi hasilnya tetap saja kita diganggu," ujar Arif. "Aku minta waktu 1 minggu untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Tolong, kalian jangan pergi dulu," ujar Iwan, seraya beranjak dari sana dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Di dalam kamar, Iwan berusaha memanggil mereka yang tidak tampak. Namun dicoba beberapa kali pun tidak ada yang muncul, selain suara tawa anak kecil dan bisikan lembut yang sayup-sayup terdengar di telinga Iwan. "Pak, kemana Arif dan yang lainnya?" tanya Iwan saat baru bangun tidur sekitar jam 5 sore. "Loh, mereka tidak pamit sama Nak Iwan?" ujar Pak Karmin balik bertanya. Iwan mengerjap-ngerjapkan matanya seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Karmin. "Jadi mereka benar-benar pulang?" gumam Iwan. Iwan terduduk lesu di samping Pak Karmin. Malam itu, Iwan pulang kerja lebih awal dan saat sudah berada di depan pintu rumah kontrakannya, ia langsung membuka pintunya, yang ternyata tidak terkunci. Iwan bingung dan mulai berpikiran bahwa rumah itu sudah dimasuki oleh maling. Namun, ternyata tidak. Di ruang utama, terlihat Pak Karmin yang sedang tidur di lantai dengan televisi yang masih menyala. Iwan akhirnya bernafas lega. Lalu ia melangkah ke arah kamarnya. Di dalam kamar, Iwan cukup lama termenung hingga tiba-tiba terdengar suara barang-barang berjatuhan di kamar Anton. Iwan langsung beranjak dari duduknya dan menuju ke arah kamar Anton. Pintu terbuka, dan seketika mata Iwan melotot, mulutnya tidak mampu mengeluarkan suara. Banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang berada di kamar itu. Salah satu di antaranya adalah sesosok yang sangat mirip dengan Anton. "Kalian siapa?" tanya Iwan terbata-bata. Serentak makhluk-makhluk itu memalingkan wajahnya ke arah Iwan. "Anton," gumam Iwan yang kini benar-benar yakin bahwa makhluk itu memanglah Anton. "Kenapa bisa begini, Ton?" tanya Iwan. Dan anehnya, makhluk-makhluk yang banyak tadi seketika menghilang menyisakan Anton dan Iwan. Wajahnya begitu pucat, dan bau-bau busuk ada di sekitarnya. "Aku sudah pulang, Wan. Aku di sini," ujar sosok Anton itu. Iwan terdiam. Ia tidak mampu berkata-kata. "Tolong kembalikan itu pada mereka, Wan. Mereka marah padaku
Aku tidak sempat mengembalikan itu, Wan. Tolong aku. Iwan, lanjut sosok Anton sembari mendekat ke arah Iwan. Iwan terjatuh ke belakang, dan sesaat kemudian setelah ia memejamkan matanya, sosok Anton itu pun sudah menghilang. Iwan mulai memikirkan maksud perkataan Anton tadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anton? Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Batin Iwan tidak habis pikir. Sampai pagi Iwan masih terduduk memikirkan kata Anton, namun tidak satu pun yang bisa ia mengerti. Lalu Iwan ke dapur dan membuat segelas kopi untuknya dan membawanya untuk keluar rumah. "Selamat pagi, Nak Iwan. Maaf, Bapak datang terlambat," sapa Pak Karmin yang baru saja datang dari arah luar. Iwan mengerutkan keningnya. "Loh, Pak Karmin dari mana?" tanya Iwan bingung. "Dari rumah, Nak. Semenjak kejadian yang Bapak alami malam itu, Bapak sudah tidak berani lagi tidur di rumah ini, Nak." "Memangnya kenapa, Nak Iwan? Kok sepertinya Nak Iwan bingung begitu?" ujar Pak Karmin. "Dari rumah, Nak. Semenjak kejadian yang Bapak alami malam itu, Bapak sudah tidak berani lagi tidur di rumah ini, Nak." "Memangnya kenapa, Nak Iwan? Kok sepertinya Nak Iwan bingung begitu?" ujar Pak Karmin. Jantung Iwan berdetak lebih cepat dari biasanya. "Jadi, yang tadi malam di rumah pas aku pulang kerja itu bukan Pak Karmin," gumam Iwan. "Saya tidak ada di rumah ini tadi malam, Nak. Saya malah pulang beberapa saat setelah Nak Iwan ini pergi kerja," sahut Pak Karmin. Iwan mencoba mengatur nafasnya. Memang selama ini dia sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk seperti itu, tapi tidak ada yang pernah mengganggunya, sampai menyerupai orang-orang yang Iwan kenal seperti di rumah ini. "Pak, saya mau bertanya sama Bapak, dan saya harap Bapak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur," kata Iwan. "Insya Allah, Nak Iwan, jika saya tahu, saya pasti akan menjawabnya." "Apa Bapak tahu asal-usul rumah ini?" tanya Iwan tanpa basa-basi. "Kalau itu saya tidak tahu, Nak. Kan saya itu tinggalnya cukup jauh dari sini. Walaupun saya pernah beberapa kali lewat di rumah ini saat saya masih berjualan pentol keliling. Saya sungguh-sungguh tidak tahu asal-usul rumah ini, Nak. Tapi menurut saya, makhluk-makhluk itu tidak akan mengganggu jika tidak diganggu," jawab Pak Karmin. "Jadi maksud Bapak, kedatangan kami ke rumah ini mengganggu mereka?" tanya Iwan. "Maaf, Nak Iwan, tapi saya juga tidak tahu itu. Itu kan hanya kata orang. Maaf sekali kalau Nak Iwan tersinggung," ucap Pak Karmin. Iwan tersenyum singkat. "Saya malah tidak berpikir begitu, Pak. Tapi kata-kata Bapak memang ada benarnya. Karena jujur, Pak, saya juga bisa melihat mereka. Tapi awal kedatangan kami, saya rasa mereka tidak terganggu. Tapi entah kenapa, setelahnya mereka sering mengganggu kami," ujar Iwan. "Kira-kira Bapak tahu orang pintar di sekitar sini?" tanya Iwan. "Waduh, maaf, Nak Iwan, saya tidak tahu," jawab Pak Karmin. Iwan menghela nafas panjang. "Kalau begitu, biar saya cari tahu sendiri. Tapi apa Pak Karmin mau menemani saya malam ini?" Lama sekali Pak Karmin terdiam, antara takut dan kasihan terhadap Iwan. "Baiklah, Bapak temani Nak Iwan," ujar Pak Karmin akhirnya. Malam itu Iwan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang ia butuhkan untuk pemanggilan arwah. "Pak, ini nomor ibu saya. Jika terjadi sesuatu pada saya, Bapak lari saja. Dan tolong hubungi ibu saya. Katakan padanya kalau Iwan sangat menyayanginya," pesan Iwan seraya menyerahkan HP-nya pada Pak Karmin. "Jangan bicara seperti itu, Nak Iwan. Saya jadi takut. Nanti kalau terjadi apa-apa pada Nak Iwan, bagaimana nasib saya? Pasti saya yang disalahkan," ucap Pak Karmin. "Kita berdoa saja, Pak. Semoga semuanya berjalan lancar," ujar Iwan.
Serpihan-serpihan gaharu Iwan masukkan ke dalam wadah yang berisi bara api tersebut. Di depannya juga sudah tersedia seekor ayam dan 2 telur ayam, juga 2 gelas kopi pahit manis dan segelas air putih. Aroma kayu gaharu yang dibakar semerbak tercium ke seluruh ruangan. Pak Karmin mulai merinding. Ia merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata telah hadir di antara mereka. Iwan membuka matanya dan menatap tepat ke arah depan. "Kamu siapa?" ujar Iwan seolah bertanya pada seseorang yang tentu saja bukan Pak Karmin. Setelah beberapa saat kemudian, Iwan terlihat meneteskan air matanya. "Lalu, apa kesalahan Anton? Kenapa Anton kalian bunuh?" Beberapa saat kemudian, Iwan berteriak histeris. Ia langsung ditenangkan oleh Pak Karmin. Lalu sesaat kemudian setelah Iwan tenang, ia pun langsung berlari ke arah kamar Anton dan menggeledah bagian bawah kasurnya. Dan ternyata di sana ada sebuah emas murni segede jempol kaki. Iwan langsung melemparkan emas itu keluar jendela kamar dan akhirnya terduduk lemas di dekat jendela. "Apa kata makhluk itu, Nak Iwan? Ada apa sebenarnya?" tanya Pak Karmin. "Teman saya menjadi tumbal, Pak. Pemilik rumah ini telah menumbalkan Anton. Hantu-hantu di rumah ini yang selalu mengganggu kita itu adalah kurban-kurban sebelumnya. Mereka menginginkan kita pergi dari sini, Pak. Maksud mereka baik," ujar Iwan terisak. Keesokan harinya Iwan sudah bersiap untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Dan sebelum pergi ke terminal, ia mengunjungi makam Anton ditemani oleh sosok hantu anak kecil yang menunjukkan kuburan Anton. Sejak saat itu, Iwan tidak mau lagi pergi bekerja ke tempat-tempat jauh dan asing. Ia lebih memilih di kampung dan ikut saudara sepupunya Batukang jadi tukang bangunan. Cerita kelam tentang rumah kontrakan itu masih kerap terlintas di pikiran Iwan, bahkan sampai saat ini. Sudah beberapa kali ia mencoba menghubungi Arif, Dimi, dan Alek, namun tak satu pun di antara ketiganya yang bisa ia hubungi. Orang-orang rame menyebut apa yang kumiliki ini adalah sebuah kelebihan. Tapi tidak bagiku. Ini adalah sebuah kekurangan yang harus aku tutupi setiap saat. Dan aku tidak bisa hidup normal karenanya. Andai bisa aku memilih, aku tidak ingin kemampuan ini. Percuma aku mempunyai kemampuan ini jika tidak bisa aku gunakan untuk membantu. Dan aku tahu kebenarannya di saat semuanya sudah terlambat, ujar Iwan mengakhiri ceritanya.